Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat Suka Sehat Channel. Alhamdulillah, saya senang sekali, bahagia sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Baik, uh, hari ini, sadar nggak? Hari ini tuh kita sedang berada di fase di mana tubuh kita tuh dipaksa diam. Oke, hari ini adalah zaman atau fase di mana tubuh kita tuh dipaksa diam. Oke, saya coba sedikit detailkannya. Kenapa demikian dipaksa diam? Karena begini teman-teman. Hari ini semuanya ada di gadget, ada di handphone, bener gak? Ada di tab. Dulu kalau kita mau nonton TV, setidaknya kita gerak, pencet, nyalain tombolnya atau pencet remote, ada pergerakan. Hari ini semuanya serba di sini. Mau kerja, mau nonton, mau hiburan, dan bahkan mau makan aja di sini. Ya kan bisa pesan makanan, bisa pesan minuman, itu lewat handphone. Makanya saya bilang hari ini kita berada di zaman semuanya serba diam, tubuh kita dipaksa diam. Apa kerjaan banyak duduk kan, para editor, orang-orang yang kerja di kantor. Bayangin berapa jam kita habiskan waktu untuk menatap monitor, menatap layar tadi. Dan ini bukan pilihan lagi hari ini menjadi sebuah tren dan menjadi sebuah pekerjaan. Suka tidak suka, mau tidak mau, zamannya sekarang itu demikian. Lalu kemudian secara umum ketika kita banyak duduk, banyak diam, minimalnya sakit leher, punggung, pinggang. Itu tuh udah hal-hal yang lumrah akan kita rasain ketika kita banyak diam. Bahkan kita mau ke masjid, mau ke belanja, semuanya serba dibantu dengan alat kan. Kalau zaman dulu mungkin orang mau ke warung, mau ke toko tuh jalan. Hari ini bisa kita dengan mudah pakai kendaraan atau bahkan makanan yang datang ke kita. Benar nggak? Semuanya tuh hari ini berada di fase tubuh kita tuh dilayani, dimanjakan. Tapi saya tidak sedang bahas itu. Saya sedang bahas bagaimana tubuh kita dipaksa untuk diam. Yang dimana secara umum yang lumrah kita ketahui bahwa tubuh kita tuh perlu bergerak, tubuh kita tuh perlu ada gerakan, bahkan kaki kita perlu berjalan sekurang-kurangnya kan 5 sampai 10 ribu, 5.000 sampai 10.000 langkah, atau mungkin 2 sampai 5 kilo. Hari ini boleh kita jujur, kita bisa dihitung berapa kilometer hari ini kita jalan. Saya yakin masih sedikit. Nah, dengan fenomena itu, kebiasaan itu, tubuh kita merasa tidak tergerakkan. Maka banyak kasus-kasus yang tiba-tiba, mohon maaf, bungkuk, tiba-tiba sakit pinggang, padahal secara range usia atau secara rate usia itu masih pada muda. Oh, ternyata setelah dicek itu karena kebiasaan. Lalu bagaimana dong kondisi menyikapi kondisi ini? Ya hari ini kita harus mulai sadar, mulai aware, mulai peduli bahwa duduk saja tidak bagus. Kita harus ada pergerakan, jalan. Mungkin per 1 jam kita tiba-tiba bangun, jalan. Meskipun secara pekerjaan kita duduk gitu ya. Yang nggak ada salahnya kita per 1 jam ngabisin waktu 5 menit untuk sekedar bangun, jalan, duduk lagi, balik lagi seperti itu. Karena kalau terus-terusan demikian, postur tubuh kita akan berubah. Awalnya mungkin sekedar biasa aja nih. Tapi kan kalau udah jadi kebiasaan, akan jadi masalah yang serius. Banyak kita tanganin orang-orang yang mohon maaf saraf kejepit baik di bagian pinggang ataupun leher itu dialami mereka yang kerjanya di kantoran, yang secara aktivitas mereka banyakkan duduk. Dan fakta dan data itu tidak bisa dibantah. Kita bisa menyaksikan itu. Atau mungkin Bapak Ibu yang sedang ngerasainnya. Baik. Minimal tipsnya tadi bahwa kita udah mulai peduli, bangun setiap 1 jam, lalu kemudian kita mulai olahraga, mulai makan sehat. Karena nggak bisa kita hanya ngandelin antar aja ke rumah sakit, nggak bisa. Kalau masalahnya udah serius, masalahnya udah parah, rumah sakit sehebat apapun tidak akan mungkin bisa memperbaiki tubuh kita, badan kita, spare partnya nggak ada, pengobatan secanggih apapun. Jadi ya harus dari sekarang kita menjaga. Lalu kemudian upaya atau tips lainnya ya kita mulai berolahraga.
Lalu ketika masih berasa, ya kita bisa melakukan beberapa treatment semacam dipijat, refleksi, ataupun hal lainnya, terapi penunjang lainnya untuk bagaimana kita membantu proses pemulihan tadi. Misalkan orang pegel leher, kan pegel leher ketika ada yang kaku otot di lehernya, di punggungnya, di pinggangnya, kan nggak bisa sekedar bangun lalu kemudian jalan jadi hilang, apalagi sudah bertahun-tahun. Itu perlu adanya penanganan. Ya minimal kita bisa cari tempat-tempat terapi, tempat-tempat pijat yang memang menurut kita berkompeten atau bisa dipercaya. Dan dari jarangnya pergerakan tadi, sehingga otot dan persendian kita menjadi kaku. Biasanya kalau di Suka Sehat, ketika menemukan kasus-kasus seperti ini, itu secara umum kita kasih stretching, semacam pemanasan dulu. Misalkan, taruhlah dia punya keluhan frozen shoulder, nggak tiba-tiba dipijat area belikatnya, misalkan area bahunya, tapi memang kita kasih stretching dulu. Karena ternyata kekakuan otot itu juga bisa terjadi karena kepasipan orang itu. Artinya orangnya terlalu banyak diam, sehingga kami kasih layanan stretching atau semacam pemanasan sebelum kami lakukan treatment pemijatan, dan itu efektif sekali. Nah, itu tuh banyak terjadi di kota-kota besar tadi. Mereka yang secara aktivitas dan pekerjaan itu banyak para pekerja kantoran lah, kira-kira seperti itu. Dan apakah kita terlambat hari ini ketika kita mulai? Enggak. Justru kita akan ketinggalan jauh kalau kita nggak bergerak hari ini, nggak mulai. Karena kalau nunggu serius, nunggu sakit, nanti akan susah. Proses penyembuhannya, proses terapinya juga akan lama. Jadi hari ini ya Anda yang mulai punya keluhan tadi, mulailah mengubah kebiasaan. Yang tadinya banyak duduk, per 1 jam sekali bangun dan bergeraklah. Yang tadinya semuanya serba dilayani datang, bangun dan kita gerak sendiri. Misalkan kita belanja sendiri, kita datang sendiri ke tokonya, artinya kan dipaksa jalan, dipaksa untuk berlari. Apalagi bagi kita, bagi saya, bagi Anda yang memang malas olahraga. Mau gak mau kita harus paksa bergerak. Kalau nggak gitu, kita akan sangat susah, sulit. Kadang masalah-masalah serius, keluhan-keluhan serius itu bukan datang dari benturan, dari kecelakaan. Tapi dari kebiasaan yang itu seolah-olah benar, tapi salah. Misalkan banyak duduk. Tapi kan Kang, saya duduknya di sofa yang bagus. Nggak ngaruh, mau sofa, mau apapun. Selama postur kita duduk seperti ini, tanpa kita sadari pasti tubuh kita akan melewat seperti ini. Harusnya kan begini. Tapi pada akhirnya kalau kelamaan, berjam-jam, apalagi menjadi sebuah habit, kebiasaan, dan itu jadi pekerjaan, minimal pasti akan kita akan kalah, tubuh kita akan begini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesehatan itu mulai dari sekarang, tidak bisa kita menunggu sebelum serius. Kita ubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ketika memang sudah tidak bisa ditangani, segera mungkin diterapi, di treatment, supaya tidak lebih, artinya mengurangi. Misal gini, jangan sampai ketika udah parah baru berobat, ketika sudah parah baru kita di treatment. Harus ada gejala-gejala kecil, ketika kita tidak mampu menyelesaikannya, misalkan sakit pinggang atau kesemutan atau baal, mungkin bisa ke tempat-tempat terapi untuk membantu menghilangkan keluhan tadi. Jangan nunggu parah dulu. Sekian, mudah-mudahan kita sehat selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.